Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Monggo, silahkan. Ya, monggo silahkan di belakang. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ana Rohmah, Arya Rahmat Indra, Asifa, Desi Dwi Asyanti, Ega Duana, Yesi Wulandari. Oke, berarti hari ini masuk semuanya ya. Oke, Ibu mau tanya, hari ini kita sudah siap untuk belajar biologi? Siap. Supaya lebih bersemangat, kita yel-yel dulu ya. Hari ini siapa yang mau mimpin yel-yel? Yuk, monggo silahkan. Maju ke depan. Ya. 1, 2, 3. Biologi. 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 Yes, we love it. Terima kasih Ega. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kontrak belajar pada pembelajaran biologi pertemuan kedua. Yang pertama, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Yang nomor 2, siswa dilarang bercanda dan membuat kericuhan saat guru sedang memberikan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa menggunakan HP hanya saat ada instruksi pada pembelajaran. Lanjut, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi biologi apa ya? Oke. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ini, fenomena alam, bukti pemanasan global dan dampaknya. Kira-kira fenomena alamnya apa saja ya? Ada yang masih ingat? Ya, Firda lagi. Ya. Oke, terima kasih buat Firda. Kita masuk ke ini. Ayo berpikir. Nih, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Apakah yang menyebabkan efek rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global? Ada yang mau menjawab? Ya, Salwa. CO2. Perhatikan ini. Ya, ada CO2 terus? CH4 Ya. dan N2O. Ya. Ada gas CO2, CH4 dan N2O. Pertanyaan selanjutnya. Adakah kaitannya antara aktivitas manusia yang kita lakukan dengan munculnya gas penyebab efek rumah kaca? Ada, Bu. Ya. Kemudian kita masuk ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Sebelumnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada dimensi pengetahuan, yaitu menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait pemanasan global. Kemudian indikatornya
Indikator keberhasilan tujuan pembelajaran ada menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Kemudian untuk yang terakhir, tujuan akhir kegiatan pembelajaran, siswa dapat menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk merumuskan masalah dan mengajukan pertanyaan terkait aktivitas manusia penyebab pemanasan global dengan benar secara bernalar kritis. Penilaian pada pagi hari ini ada 3, ada penilaian kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Untuk model pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan problem based learning seperti pertemuan minggu lalu ya. Hari ini saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Tolong HP-nya dikeluarkan. Saya share link pretestnya. Sudah masuk semuanya? Silahkan dikerjakan, silahkan diisi namanya. Jangan contekan, dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya beri waktu untuk mengerjakan pretest 5 menit saja. Saya beri waktu untuk mengerjakan pretest 5 menit saja. Cukup? Waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Ya. Oke. Jika sudah selesai mengerjakan, HP diletakkan dulu. Kita masuk ke sintak yang pertama, yaitu sintak orientasi masalah. Pada sintak ini, saya akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi untuk kelompok 1-3, kita menggunakan yang gaya belajar visual. Mengapa seperti itu? Karena ini berdasarkan gaya belajar kalian. Kemudian untuk yang gaya belajar audio visual, ini ada kelompok 4 dan sampai kelompok 6. Monggo silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah berkelompok semuanya? Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Kalau sudah, silahkan ditulis dulu nama anggota kelompok. Kemudian silahkan dibaca petunjuknya. Kalau sudah dibaca petunjuknya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas semuanya? Oke, saya lanjutkan. Jika kalian sudah berkelompok berdasarkan diferensiasi gaya belajar, lalu kalian akan mengamati tentang aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Kelompok 1 sampai kelompok 3, silahkan mengamati permasalahan berdasarkan artikel. Kemudian untuk kelompok 4 sampai kelompok 6, permasalahannya lewat video. Saya share LKPD-nya yang
file. Silahkan diamati, dibaca artikelnya, kemudian langkah selanjutnya silahkan membuat rumusan masalahnya. Setelah melakukan pengamatan, silahkan dibuka LKPD-nya yang halaman ketiga. Kita masuk ke rumusan masalah. Buatlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Buatlah satu rumusan masalah dan silakan ditulis pada LKPD-nya. Adakah yang belum paham untuk membuat rumusan masalahnya? Cara membuat rumusan masalah apakah sama seperti yang kemarin? Ya, untuk membuat rumusan masalah, jika ada yang lupa, rumusan masalahnya dibuat seperti pertemuan yang kemarin. Saya ulang lagi. Untuk membuat rumusan masalah, jadi menggunakan kalimat tanya dan disesuaikan dengan permasalahannya. Jadi silakan disesuaikan dengan permasalahan dari tiap-tiap kelompok. Waktu di sintak 1 ada 10 menit. Kita sudah berjalan 5 menit, tinggal 5 menit lagi. Silahkan ditulis rumusan masalahnya. Adakah kesulitan dalam membuat rumusan masalah? Ada kesulitan membuat rumusan masalah? Untuk kelompok ini, bagaimana rumusan masalahnya? Seperti ini, Bu. Oke, boleh. Rumusan masalahnya seperti ini. Ya, ini sudah boleh, ini sudah benar. Lanjut. Sudah ditulis rumusan masalahnya? Belum, Bu. Ini kurang tepat ini. Menggunakan kalimat tanya dan disesuaikan dengan permasalahannya. Ya, coba dilihat permasalahannya tadi. Lanjut ya. Sintak yang kedua, mengorganisasikan siswa pada masalah. Saya beri waktu 5 menit untuk yang sintak kedua. Setelah kalian melakukan pengamatan dan menemukan permasalahan, silahkan kalian berdiskusi dan membagi tugas dengan kelompoknya untuk mencari jawaban sementara dari permasalahan yang ditemukan. Monggo silahkan. Ketika kalian diskusi, sekalian saya nilai ya. Jadi keaktifan kalian dalam berdiskusi akan saya nilai dengan temannya. Masih ada. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Silakan dicari di handout atau di buku juga boleh. Mencari di buku juga boleh. Sambil ada yang nyari di buku, ada yang nyari di handout juga.
Yang teman lainnya juga bisa membantu. Coba rumusan masalah kalian dari mana? Oke, ini sudah pakai kalimatannya ya? Ya, oke. Ini untuk penjelasannya silahkan dikerucutkan ke ini. Kan ini aktivitas manusia ya. Silahkan dikerucutkan ke alasannya penyebab pemanasan global. Monggo, ya, lanjutkan. Kita masuk ke sintak yang ketiga, ada kegiatan membimbing penyelidikan. Jadi ini nanti silahkan mencari literatur, boleh dari internet, boleh dari YouTube, dan akan saya bagikan lewat file hand-on untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan dicari jawabannya sambil berdiskusi dengan kelompoknya. Waktu di sintak ketiga 15 menit sambil saya nilai. Fibri. Eksi. Coba direvisi ya. Ini menggunakan kalimat tanya ya. Waktu di sintak 3 masih ada 5 menit. Silahkan dikerjakan, dilanjutkan mengerjakan sambil nunggu temennya. Bisa dibuka, yang selanjutnya dibuka-buka LKPD-nya. Berhubung kelompok 4 sudah selesai dan waktunya pas untuk di sintak 3, jadi kita masuk ke sintak selanjutnya, sintak yang keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Saya beri waktu 10 menit. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok untuk mencari jawaban permasalahan yang ditemukan, silahkan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Untuk yang kelompok artikel, itu kan ada kelompok 1 sampai kelompok 3 ya. Silahkan, ada yang mau mewakili presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, monggo silahkan kelompok 1 presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Dita, menyela. Saya mau tanya, untuk yang belakang sudah terdengar apa belum suaranya Dita? Apakah kurang keras? Masih kurang keras ya? Ya, masih kurang keras. Jadi silakan yang lebih keras lagi. Berhubung ini mati lampu, jadi yang keras. Silakan dipresentasikan. Buatlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai aktivitas manusia penyebab pemanasan global. Macam aktivitas penyebab pemanasan global 1. Aktivitas kendaraan bermotor. Penjelasan. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor dapat mengakibatkan bumi semakin panas. 2. Boros listrik. Penjelasan. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi menipis. Tepuk tangan. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok berapa 1 ya? Ya, monggo silakan. Silakan bertanya. sampah organik bisa menyebabkan pemanasan global. Bisa karena menghasilkan metana. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ya? Apakah sampah organik bisa menyebabkan pemanasan global? Jawabannya bisa. Oke.
karena di sampah organik itu dia mengeluarkan metana, sehingga metana itu terbawa ke atmosfer ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup. Oke. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Silahkan dibuka PPT-nya. Kita masuk ke sintak kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi masalah. Pada sintak kelima, saya beri waktu 15 menit. Pada sintak kelima ini, guru dan siswa dari kelompok lain dapat menganalisis dan mengevaluasi hasil pekerjaan dari kalian. Lanjut. Kemudian untuk materi apa saja aktivitas manusia penyebab pemanasan global? Yang pertama, ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, khususnya lahan hutan, selain mengurangi habitat hewan dan tumbuhan, juga mengganggu keanekaragaman hayati. Padahal salah satu fungsi hutan itu sendiri adalah untuk menyerap emisi gas rumah kaca. Jadi hutan fungsinya untuk menyerap CO2. Kemudian penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Freon atau CFC akan berubah menjadi karbon dioksida yang akan menambah kepadatan gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian aktivitas kendaraan bermotor. Aktivitas kendaraan bermotor meningkatkan emisi gas buang hasil reaksi pembakaran. Lanjut, ada polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Gas metana yang dihasilkan dari kegiatan peternakan, pertanian, dan perkebunan memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran fosil. Kemudian boros penggunaan listrik. Boros penggunaan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Apakah kalian sadar sudah boros listrik? Oke, ternyata tanpa kita sadari, kita itu sudah boros listrik. Contohnya penggunaan HP. Selanjutnya ada polusi udara dari pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap. Asap yang dikeluarkan dari pabrik dapat menyebabkan polusi udara. Kemudian ada sampah plastik. Sampah plastik yang terkena sinar matahari akan mengeluarkan gas metana dan etilen. Sampah yang setiap hari dihasilkan, terutama yang tidak bisa didaur ulang, dapat menjadi sumber lain dari emisi gas CO2. Kemudian ada sampah organik. Sampah organik juga sama, dia akan menghasilkan gas metana dan menyebabkan pemanasan global. Ini di dalam ini ada tanaman. Anggap aja ada dua tanaman. Ada dua tanaman. Anggap aja ada dua tanaman. Ini analogi. Ada dua tanaman. Tanaman satu ada di luar ruangan. Tanaman dua di dalam kertas ini. Di dalam ya. Oke. Tanaman satu ada di luar, tanaman dua ada di dalam. Kemudian kalau misalnya dua tanaman ini kena panas, kira-kira siapa yang akan paling panas? Yang tanaman di luar. Di dalam atau di luar? Di dalam.
di dalam. Kenapa kok seperti itu? Kalau tanaman satu yang berada di luar, dia ketika kena sinar matahari, maka panasnya tetap akan menyebar. Ya. Karena prinsip dari benda itu, dia juga bisa menerima panas dan akan mengeluarkan panas. Beda dengan tanaman yang ada di dalam. Sama kayak kita. Ketika di dalam ada sinar matahari juga, maka panas dia itu tetap akan di dalam ruangan, tidak akan keluar, tidak bisa keluar. Jadinya di dalam terus untuk. Sama seperti pemanasan global. Jadi tanaman dua ini ibaratnya bumi. Tanaman dua ibarat bumi dan rumah kaca. Rumah kacanya adalah gas. Jadi ketika setiap hari ya ini bumi, tanaman dua bumi. Udara ini adalah gas rumah kaca. Jadi setiap hari ketika si panas matahari nyorot kena bumi, gas yang seharusnya bisa keluar dia tidak bisa, maka akan terperangkap di bumi terus, yang menyebabkan bumi akan jadi panas. Ya, itulah jadi efek rumah kaca. Kita lanjutkan ya. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, monggo silahkan Devi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global antara lain penebangan hutan, polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan pabrik, peternakan, pertanian, boros listrik, penggunaan CFC berlebihan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Devi. Setelah kesimpulan, apa refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang mau merefleksikan? Ada, Bu, saya. Yo, monggo silakan Salwa. Refleksinya, satu, puas, medianya menarik, metode pembelajarannya tidak membosankan. Kedua, pemahaman materi yang saya miliki masih cukup sedikit, akan tetapi setelah mengikuti kegiatan ini secara perlahan dengan mengikuti alurnya, pemahaman yang saya miliki semakin bertambah. Terima kasih Salwa. Beri tepuk tangan untuk Salwa. Untuk mengecek pemahaman kalian terhadap pembelajaran kali ini, saya akan memberikan post-test kepada kalian. Link post-test akan Ibu share lewat HP, lewat grup WA. Silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah saya kirimkan? Sudah masuk semuanya? Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak usah mencontek, kerjakan dengan jujur. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang solusi untuk menangani pemanasan global. Silahkan di rumah belajar, dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan diingat-ingat kelompoknya. Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, kelompoknya tetap seperti ini.
tidak usah berubah. Nanti kalau misalnya berubah nanti lupa lagi. Tetap diingat-ingat ya kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.